tahun depan berangkat loh, tahun ini berangkat loh, Bapak Ibu tolong dong bayar pelunasan sekarang gitu. Tapi itu ternyata nggak diberangkatkan juga pada saat itu. Jaminan apa sih Pak yang bisa ngejamin kita nih jangan sampai ntar kita udah ikut sama konsorsium itu nanti tanggalnya molor lagi, ntar ganti lagi tanggalnya. Dari sisi prosesnya itu transparan sekali. Sisi nomor antrian, nomor polisi itu kan dikelola oleh semua Itu pemerintah. jamaah tahu semua tuh Mas. Dia bisa ngecek juga ke Kemenhaj itu ya. Saya udah memang harus berangkat gak di tahun ini gitu. Niatnya mau bantuin jamaah buat umroh, ibadah haji, tapi kadang-kadang banyak travel yang malah ketipu-ketipu sama oknum-oknum penjual visa di luar, vendor-vendor di luar. Padahal sekarang tuh di sini tuh udah ada konsorsium yang trusted, yang kredibel. Salah satunya depan saya nih ada Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu, sehat Pak? Sehat ya. Kabarnya Bib? Alhamdulillah, Sehat, sehat alhamdulillah. Pak Wahyu ini sebagai dirut dari Saudi Journey ya Pak Wahyu. Iya, bismillah, bisa dijelasin Pak Wahyu ke audiens nih, konsorsium tuh apa sih? Terus sebenarnya ada apa sih kalau misalnya travel kecil ini butuh naungan tuh, ada lembaga-lembaga seperti apa sih gitu? Konsorsium itu sederhananya mungkin kata kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi. Jadi kolaborasi kalau bicara mengenai industri umroh dan haji, berarti ini adalah kolaborasi antara beberapa travel, gitu kan. Nah, seperti ketahui di Indonesia sendiri, travel itu tidak semua travel besar. Iya, benar. Ada travel yang jamaahnya 5, ada travel yang jamaahnya 10, 3 juga ada gitu. Tapi mereka itu pengen memberangkatkan jemaahnya mereka. Benar. Nah, sedangkan kalau misalkan kita membuat sebuah paket haji gitu ya, atau apa namanya umroh, itu ada batasan minimal tuh. Dari sisi operasionalnya supaya bisa berjalan dengan seefisien mungkin. Gitu. Benar, iya. Nah, kita bentuk yang namanya konsorsium itu. Nah, konsorsium itu adalah jadi kolaborasi dari travel kecil itu bergabung dalam satu tim atau satu tim yang lebih besar supaya mereka bisa lebih efisien dari sisi operation dan dapat mengantarkan jamaah-jamaahnya gitu. Oke, Masya Allah. Poin penting adalah mengenai reputasi atau kredibel tuh, itu penting banget. Saya mau highlight di seputar reputasi dan kredibel gitu. Iya. Karena dalam dunia umroh dan haji itu kan bicara mengenai layanan. Betul. Terus kemudian menjaga amanah, terus kemudian kan bagaimana caranya travel itu bisa mendeliver apa yang dijanjikan, sehingga jemaah itu bisa dapat beribadah dengan nyaman gitu. Benar. Nah, itu memang gimana caranya travel itu menjaga layanannya supaya reputasinya atau kredibelnya itu nggak tercoreng, gitu. Bener, iya. Begitu sekali kecoreng, kedepannya agak susah apalagi masih kecil, Pak. Apalagi masih kecil. Berasa di sisi banget lain travel besar siap menggilas gitu kan. Dicaplok udah makan, benar. Nah, itulah kenapa Saudi Journey itu hadir, Beb. Makasih banyak nih, saya sekali lagi. Masya Allah, iya. Saya pikir ini kesempatan emas juga gitu ya bagi saya mewakili dari Saudi Journey untuk menceritakan tentang Saudi Journey gitu. Siap, terima kasih banyak Pak Wahyu udah datang ke sini. Sama-sama. Kita mau denger dong nih sekarang Saudi Journey ini apa sih sebenarnya Saudi Journey? Boleh dijelasin juga ke audiens juga. Terima kasih. Saudi Journey itu sebenarnya perusahaan B2B, Beb. B2B. Jadi kita menyasarnya bukan B2C. Jadi yang kita bantu adalah para pelaku usaha. Dalam kalau bicara mengenai industri umroh dan haji adalah pelaku travel umroh dan haji di Indonesia gitu. B2B, skupnya apa sih? Skupnya adalah semua yang dibutuhkan oleh travel, terutama kebutuhan operasional di Arab Saudi, ya. Di Arab Saudi, mulai dari tiketing,
terus kemudian hotel, visa, dan segala macamnya lah. Dan itu menjadi satu titik krusial sebenarnya buat para pelaku travel. Betul. Karena itu adalah komponen utama tuh, jualan utama gitu kan. Apa yang harus dideliver kepada jamaahnya oleh pelaku travel itu, gitu. Nah, lepas daripada itu, sebenarnya Saudi Journey itu bukan sebatas pada sektor industri umroh dan haji, Bib. Jadi kita itu bicara mengenai, kami ingin Saudi Journey itu hadir sebagai jembatan antara Indonesia dan Arab Saudi. Gitu. Salah satunya memang fokusnya di sektor umroh dan haji. Tapi kita membuka peluang kerjasama investasi di sektor lainnya, entah itu pariwisata halal, itu pendidikan, terus kemudian perdagangan, teknologi, dan lain sebagainya. So far Saudi Journey ini udah berapa tahun? Kita sudah, alhamdulillah sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun dan alhamdulillah respon dari teman-teman pelaku travel itu sangat positif. Salah satu tolak ukurnya adalah tahun ini 2026 kita sukses menyelenggarakan satu hajat penting di dunia umroh dan haji, yaitu program haji. Yang kemarin nih. Program haji kemarin itu. Masya Allah. Alhamdulillah beberapa pelaku usaha travel haji itu bergabung dengan Saudi Journey. Konsorsium haji berarti kemarin tuh ya. Betul, Masya Allah, mantep. Dan feedbacknya sangat-sangat positif dari mereka, dan insya Allah tahun 2027 mereka akan komit bergabung kembali bersama dengan Saudi Journey. Masya Allah. Pak Wahyu, saya kan nih awam nih ya. Saya nggak tahu maksudnya. Pelaku travel yang mau join di konsorsium haji ini, apakah mereka memang sudah harus punya PIHK atau bisa jualan aja gitu, jualin dengan paket yang konsorsium ada, PIHK-nya pakai PIHK-nya konsorsium gitu. Baik, terima kasih, Bib. Kita sekali lagi kita adalah B2B, kita tidak melayani yang B2C. Bib. Nah, B2B itu adalah pelaku travel. Nah, kalau bicara mengenai haji, sesuai dengan regulasi pemerintah ya, Kemenhaj, mereka adalah, kita utamakan adalah travel yang sudah ber-PHK. Tapi bagi teman-teman yang belum ada PHK-nya, tapi hanya masih sebatas PPIU, itu ada jalur sebenarnya mereka bisa melakukan kerjasama dengan PHK. Mengadakan kerjasama MOU, kemudian bisa menawarkan paket-paket haji kepada jamaah-jamaahnya. Dan alhamdulillah Saudi Journey juga didukung oleh PHK, Bib. Jadi kalau misalkan ada teman-teman PPPU yang membutuhkan PHK, bisa kami dampingi, kita bantu, kita buat kerjasama MOU. Sehingga mereka punya dukungan legalitas untuk menawarkan paket-paket haji. Karena kan haji kan sensitif ya Pak ya maksudnya. Betul. Sangat-sangat sensitif, apalagi ini jadi fokus utama dari Kementerian Haji, dari Pak Menteri, Pak Irfan, kemudian Pak Bang Wamen, Bang Daniel, dan itu sangat-sangat jelas gitu arahnya gitu kan. Selain harganya, biayanya jadi lebih efisien, kemudian dari sisi regulasi itu diperketat. Benar. Jadi memang harus stick to the rule, sehingga tidak ada jamaah yang terlantar, yang terbengkalai. Iya benar. Oknum-oknum juga udah dicekek nih sekarang, ibaratnya geraknya juga udah nggak leluasa kayak tahun lalu. Tahun lalu kan ente pernah dengar kan? Banyak banget nih. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Kementerian Haji dan Umroh, Masya Allah. Keren. Salam buat Bang Wamen, Bang Daniel. Terima kasih kemarin udah hadir di Batu. Masya Allah. Itu benar-benar memberikan inspirasi buat teman-teman pelaku travel umroh dan haji. Pak, saya mau nanya lagi. Tadi kan dibilang Saudi Journey ini udah 2 tahun nih, kurang lebih ya. Iya, betul. Nah, pengennya membuka jembatan untuk usaha-usaha selain umroh dan haji, pengusaha harmain gitu kan. Selang 2 tahun ini udah ada belum usaha-usaha lain yang emang sudah digarap
bareng sama Saudi Journey selain haji dan umroh ini? Baik, terima kasih, Bib. Jadi itu memang visi kita yang besarnya. Artinya kita ingin, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya kita tidak hanya di sektor umroh dan haji, tapi kita lebih luas daripada itu. Benar. Kita ingin menggandeng seluruh pengusaha Romain di Indonesia supaya mereka mendapatkan manfaatnya, ya kan? Sehingga boleh dibilang pelaku usaha Indonesia itu kuat di Arab Saudi, dan menjadi tuan rumah lah di negeri sendiri, khususnya untuk umroh dan haji. Masya Allah. Nah, tadi kalau memang saat ini kita fokusnya di umroh dan haji. Dan tadinya saya sudah sampaikan juga, alhamdulillah responnya sangat positif. Dan saat ini kita sedang merintis untuk menggalang ke sektor lainnya di luar dari umroh dan haji. Kita sudah melakukan mapping juga kepada teman-teman daerah, gitu ya. Kalau misalkan di daerah punya potensi usaha apa, terus yang bisa dibawa ke sana ya? Yang bisa dibawa ke sana, ya kenapa enggak kita bawa gitu ya. Kita insya Allah akan bantu untuk ke sana. Kebetulan kan kita juga punya jaringan yang lumayan bagus di Saudi di sana, kita tahu market ya. Salah satunya di Jawa Timur, kita sudah sempat lakukan sempat diskusi ngobrol dengan salah satu pengusaha di sana. Pengusaha apa, Pak? Itu Gaharu. Gaharu. Nah, itu kan kayak kebutuhan sehari-hari orang Arab Saudi kan. Nah, kayak nasinya dia itu. Betul. Ada juga kebutuhan kayak kayu-kayu palet, Bib. Kayu palet. Oh iya, saya pernah dengar tuh. Kayu palet. Jadi orang-orang pengusaha Arab Saudi itu datang ke Indonesia mencari palet-palet. Kayu-kayu itu kan. Itu. Buat apa sih mereka tuh? Untuk ini pengiriman barang. Bentuk palet untuk ekspor dari Saudi ke Indonesia atau ke negara lain. Masih terbuka lebar padahal ya. Betul, Masya Allah. Masih terbuka lebar. Ya kayak kemarin teman saya ada yang mau masukin briket. Briket batu bara gitu. Briket kan buat Gaharu harus dibakarnya pakai gituan. Kayak gitu macam-macam tuh. Masya Allah. Terus Pak Wahyu, apa sih yang bikin Pak Wahyu nih awalnya pengen bikin Saudi Journey nih, apa yang terinspirasi dari Pak Wahyu? Kayaknya harus ada wadah nih yang mewadahi teman-teman kita nih semua buat berusaha di Saudi. Landasannya tuh terinspirasinya dari apa? Itu supaya mereka tidak lagi didikte harganya. Itu kita sebut dengan price taker lah ya. Tapi kita pengen kita itu naik kelas gitu, pelaku travel Indonesia, dari price taker menjadi price maker. Nah, caranya apa? Caranya ya dari kecil-kecil ini kita harus berkolaborasi gitu. Berkolaborasi dalam satu wadah yang satu gitu ya. Yang bisa dipegang, bisa dipercaya. Karena apa? Pada saat kita negosiasi dengan teman-teman hotel di Saudi atau apa, itu bicara mengenai volume, Bib. Ya kan? Salah satu volume. Kalau kita bawa ke mereka, gue punya volume segede ini nih. Ya kan? Kebayang kan? Sehingga kita bisa push mereka tuh. Ya kita sebut dengan price maker itu. Kita push mereka, gue nggak mau harga segini, maunya segini, gue bawa harga segini gitu. Benar. Dan selain teman-teman travel itu akhirnya mendapatkan harga yang bagus, kompetitif, dan teman-teman travel juga terhindar dari yang namanya fraud, penipuan, kenazong, dan lain segala macamnya. Itu salah satu backgroundnya. Kemudian dari situ berkembang tuh, Bib. Kenapa nggak kok hanya sebatas umroh dan haji gitu? Di Indonesia ini luas nih gitu kan, sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, ya kan? Benar, Masya Allah. Apalagi Indonesia dan Arab Saudi itu punya long history, hubungan bilateralnya itu bagus banget. Nah, gitu. Banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia, lokal Indonesia itu produknya bagus, tapi tidak tahu prosesnya seperti apa untuk mengirim barang ke mereka, ke Arab Saudi. Benar. Kayak gitu. Nah, ya sudah kita akhirnya kembangkan. Jadi kita hanya tidak sebatas pada sektor umroh dan haji, tapi juga sektor yang lainnya gitu. Nah, kalau misalnya ada pengusaha-pengusaha yang pengen ekspor nih, pengen ke Saudi,
dari Saudi Journey bisa cariin bayarnya juga nggak? Iya, insya Allah, Bib. Biasanya kita ngobrol dulu, kita tahu lah kalau kita lakukan verifikasi, ya kan, kenalan, kita pengen tahu barangnya seperti apa, terus kemudian nih, ya udah kita matching gitu loh. Jadi bayarnya juga dicariin juga Dicarikan berarti? dicarikan juga. Bahkan kita juga akan bantu dari sisi prosesnya juga gitu. Kalau misalkan ada perusahaan masih yang sifatnya tradisional, belum menyentuh IT atau ya kita juga punya sumber daya yang bisa membantu bagaimana cara mereka dari sisi IT-nya tuh ngebantu mereka gitu dari sisi operasional gitu. Ih, keren banget tuh, Masya Allah. Gitu, Mantap. itu cita-citanya dan itu sudah siapkan roadmap-nya ke arah sana sih, Beb. Wahyu, saya mau nanya, kan kalau negara kita kan punya juga tuh BPKH. BPKH, yes. Ini nih bersinggungan nggak dengan BPKH Saudi Journey? Kerjasama kah atau ternyata ya BPKH yang punya pemerintahnya, ini Saudi Journey yang punya swastanya nih, kita sebenarnya kayak sama nih berdua tujuannya gitu. Iya, kurang BPKH itu ada satu PT namanya BPKH Limited. Iya. Betul. Nah, itu sebenarnya kita bisa berkolaborasi dengan mereka. Berkolaborasi dengan mereka. Bisa lah. Saya believe setiap perusahaan itu atau setiap entity itu punya kelebihan masing-masing, Bib. Benar. Nah, gimana caranya kita menonjolkan atau menggabungkan kelebihannya masing-masing gitu. Yang kita punya sama yang mereka punya digabung. Betul. Benar. Masya Allah. Dan kita juga sudah pernah melakukan beberapa kali pertemuan dengan BPKH Limited, Bib. Oke. Ya, udah jelas mereka memang punya luxury karena didukung sama pemerintah kan. Iya. Dengan dukung pemerintah dengan dana yang Oh iya. luar biasa. Sehingga tuh mereka cakupannya juga cukup luas. Nah, kadang ya siapa tahu mungkin mereka untuk itu dia ada pihak untuk source-nya kuat, tapi untuk cari-cari barangnya mungkin belum ketemu-temu. Nah, dari Saudi Journey nih bisa masuk nih yang kumpulin nih. Berarti bisa berkolaborasi keren Masya Allah. Jadi jujur kita sudah melakukan MOU sebenarnya dengan BPKH Limited. Ih, keren. BPKH Limited. Ya, jadi kita pengen sinergi, pengen kolaborasi. Kurang lebih seperti itu. Jadi mereka mendengarkan masukan dari kita, dari kami, pasar di Indonesia itu seperti apa sih gitu. Yang dibutuhkan oleh para pelaku travel, umroh atau pengusaha lain adalah apa sih, bidang apa. Jadi kita saling tukar. Oke, Pak Wahyu, saya mau nanya nih, untuk fasilitas-fasilitas dari konsorsiumnya Saudi Journey, apa aja sih yang didapat? Baik, makasih. Jadi kalau bicara konsorsium itu ada macam-macam, Bib, sebenarnya ya. Jadi Saudi Journey itu dari sisi paket wisata itu ada terbagi dua, umroh yang berhubungan dengan Haramain, yang ibadah ya. Jadi satu lagi adalah wisata halal gitu. Itu juga kita punya konsorsiumnya. Yang berhubungan dengan ibadah itu ada dua, konsorsium umroh dan konsorsium haji. Kalau konsorsium umum biasanya teman-teman pelaku travel sudah banyak tahu lah ya gitu kan. Tapi kalau untuk konsorsium haji ini yang sebagian besar pelaku travel belum mendengar informasi itu, Bib. Dan alhamdulillah Saudi Journey itu punya paket konsorsium haji juga. Masya Allah. Kalau bicara haji itu ada dua juga, Bib, yang kita luncurkan. Yang pertama adalah konsorsium haji plus, ya. Terus kemudian adalah yang kedua konsorsium haji mujamalah. Jadi dua-duanya nih, plus juga ada konsorsiumnya, yang mujamalah ada konsorsiumnya. Betul. Nah, fasilitasnya bagus, Bib. Nanti kalau detail nanti bisa kita ngobrol dengan tim Saudi Journey. Tapi secara singkat gini, mungkin kalau bicara fasilitas, saya itu kan saya akan bicara lebih ke apa yang sudah di deliver sebelumnya. Benar. Tahun musim lalu atau tahun 2026 kita kan sukses menyelenggarakan paket konsorsium haji plus. Nah, fasilitasnya itu ada dua, ada yang bintang ekonomis bintang 4,
terus kemudian yang satunya ada lagi bintang 5, Bib. Jadi kita memberikan 2 opsi ini ya supaya jamaah atau pelaku travel itu memiliki fleksibilitas untuk memilih. Iya, mau harga yang mana nih buat jualannya juga ke jamaah kan lebih enak ya. Betul. Apalagi yang paket ekonomis ya. Nah, kita tahu nih ya, dulu mungkin jamaah haji khusus daftarnya dolar masih berapa, Bib? Mungkin 15.000 kan? 15, iya benar. Sekarang hitung-hitung mungkin kalau 15.000 oke, 16.000 pakai rate yang dulu mungkin masuk nih budgetnya. Tapi sekarang dolar ya takdir lah ya. 18.000. Iya. Sehingga secara hitungan budget jamaah agak over budget tuh. Benar. Akhirnya kita keluarkan yang namanya paket konsorsium haji yang ekonomis gitu. Nah, itu bedanya di pesawat. Yang satu itu transit yang ekonomis, terus kemudian yang bintang 5 itu direct. Kita menggunakan Saudi Airline. Ya. Terus selain pesawat itu juga fasilitas akomodasi hotelnya juga berbeda ya. Hotel bintang 5 dan hotel bintang 4 kita punya. Tapi menariknya keduanya itu menempati di maktab yang maktab haji khusus VIP, Bib. Oh, maktabnya bareng berarti? Bareng. Alhamdulillah bareng. Berarti beda di pesawat? Beda pesawat. Sama hotel? Hotel. Maktabnya mah bareng? Maktabnya bareng. Oh, enak dong. Ini bicara tahun kemarin ya. Haji kemarin dan alhamdulillah mereka di 111. 111. Itu adalah maktab haji khusus yang paling depan. Jadi keluar dari tenda maktab 50 meter udah masuk ke area jamarat, Bit. Keren banget itu. Itu mah nggak ada capek-capeknya berarti. Nggak ada capek-capeknya. Masya Allah. Baliknya juga enak. Nah, kalau misalnya nanti 2027 apakah akan dapat 111 lagi? Insya Allah. Dan kabar baiknya kita tahulah prosesnya gimana dan segala macamnya. Tim kita juga masih tim yang solid. Insya Allah kita akan dapat di maktab 111 juga. Itu tuh emang pentingnya berjoin dengan konsorsium tuh kayak gitu tuh. Jadi nggak salah lagi oknum-oknum travel yang ketipu-tipu dengan nih ada nih hotel murah, hotelnya bisa diskon misalnya gitu ya, ada vendor tiba-tiba dibayar, tiba-tiba pas jamaahnya datang nggak ada bookingan atas sama ini travel ini kan kesian gitu. Betul. Nah itu tadi saya kalau mau bicara begitu kan banyak loh. Jadi kayak semacam janji-janji manis, Bib. Makanya saya tadi saya nggak mau bicara janji-janji manis. Saya bicara mengenai apa yang sudah kami deliver. Benar. Itu adalah salah bukti sebenarnya. Benar. Kita sudah mendeliver ini loh, gitu loh. Kalau orang, gue bisa ini, gue bisa ini, semua everyone can do gitu kan? Iya benar. Kecap nomor 1. Benar tuh ngeri itu yang kayak gitu. Dan yang ngeri yang tergiur lagi, murah lagi, oke lagi. Aduh gimana ya? Itu deh qadarullah deh. Ya Allah pelajaran. Nah. Kalau mau join sama Saudi Journey nih, travel kan B2B nih, gimana sih buat mau join Saudi Journey, mau ikut bareng-bareng sama Saudi Journey itu gimana, Pak Wahyu? Mudah sekali caranya. Jadi kalau kantor kami bisa datang ke kantor kami, kantor kami di lokasi yang strategis di Jakarta, ya di Soho Pancoran lantai 15, Bib. Gampang tuh aksesnya ya. Terus kemudian ada sosial media kita juga aktif di akun Instagram. Instagram ada ya? Ada di situ lengkap. Terus kemudian ada tim-tim kami juga, ada kontaknya. Silakan buat janji dengan tim kami yang ada di sosmed itu. Kalau datang kantor monggo silakan dan kemudian ya kita diskusi gitu. Dan tidak ada persyaratan khusus. Dia harus misalkan anggota asosiasi mana gitu. Tidak ada. Kita terbuka. Semuanya. Travel bisa, mau berbisnis pun bisa. Betul. Jalan aja langsung ke kantornya atau hubungin Instagramnya tadi ya berarti. Siap. Terus kalau misalnya yang kan kemarin kan memang lagi fokusnya di umroh dan hajinya nih. Jaminan apa sih Pak yang bisa ngejamin kita nih travel kecil yang nggak bakal bukan ketipu sih maksudnya, yang akan dipastikan berangkat gitu. Jangan sampai maksudnya kita kan takut nih travel kecil, ntar kita udah ikut sama konsorsium itu nanti kita mau berangkat
tanggalnya molor lagi, ntar ganti lagi tanggalnya, kan takutnya gitu maksudnya. Betul. Jaminan apa nih yang bisa dikasih kepada calon-calon mitranya Saudi Journey nih kalau misalnya Baik. Ini bicara mengenai konsorsium haji apa konsorsium umroh nih? konsorsium haji. Konsorsium haji. Baik. Kalau konsorsium haji, insya Allah lancar, alhamdulillah. Karena dari sisi prosesnya itu transparan sekali. Oke. Nah, proses transparan. Nah, dalam artian itu kan memang dari sisi nomor antrian, nomor posisi itu kan dikelola oleh semua. Itu jamaah tahu semua tuh maksudnya. Transparan tuh dibuka semua. Transparan artinya dari dia bisa ngecek juga Kemenhas itu ya. Nah, artinya saya udah sudah memang harus berangkat gak di tahun ini gitu. Itu tahun 2007 mereka tuh bisa ngecek. Terus kemudian ada gak surat dari Kemenhas yang saya memang harus berangkat gitu kan. Seringkali kan ada juga travel itu saya mungkin tidak perlu menyebutkan nama atau apa gitu ya. Sebut aja Pak, nggak apa-apa. Oh jangan. Jadi ada juga travel yang kadang menginformasikan kepada calon jemaah haji, Pak Bu, tahun depan berangkat loh, tahun ini berangkat loh. Nah, Bapak Ibu tolong dong bayar pelunasan. Iya. Tapi itu ternyata nggak diberangkatkan juga pada saat itu karena memang belum dapat panggilan dari Kemenhas. Lah, itu berarti travel itu tiba-tiba ngomong mau minta pelunasan Bu, Ibu tahun depan berangkat nih. Itu landasannya apa? Nggak ada? Emang oknum aja berarti? Iya, belum ada landasannya. Sebenarnya itu kan bisa di double check. Dicek. Oh, kita sebagai jamaah itu bisa ngecek. Oh gitu. Bisa ngecek dia dari sistem aplikasi ya itu kan ada tuh. Dia bisa ngecek. Kemudian dia bisa ngecek juga suratnya ada gak? Nama saya ada gak dalam daftar yang berhak lunas? Daftar jamaah yang akan berangkat di tahun tersebut. Iya. Betul. Itu ada. Oke. Nah itu juga sangat penting sih menurut kami ya. Dan itulah Saudi Studi lebih menitik beratkan ke sana tuh, Bib. Jadi selain kita mengamankan dari sisi kontrak dengan rekanan hotel dan lain sebagainya di Arab Saudi, kita juga strict dalam hal proses perencanaan dan koordinasi keberangkatan. Gitu. Jadi sebelum dari sisi perencanaan kita pasti ini tim sudah lengkap semua checklistnya gitu kan. Terus kemudian dari sisi koordinasi sebelum keberangkatan tim juga harus memastikan itu semuanya gitu. Secara singkat yaitu artinya dari sisi kontraknya rekanan kita dengan Saudi itu juga harus penting legalitas dan rekam jejak. Kemudian adalah dari sisi prosesnya sih itu yang benar-benar kita harus jaga kurang lebih gitu. Dan alhamdulillah dari teman-teman travel yang sudah gabung dengan konsorsium kami, mereka tidak tidak tertipu gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Apa yang mereka janjikan kepada jamaah, ya alhamdulillah bisa terdeliver dengan apa yang mereka harapkan. Iya, Masya Allah. Berarti misal gini Pak Wahyu, saya travel, saya ngelihat nih ada konsorsiumnya Saudi Journey, umroh nih ya, kita ngomongin umroh. Oh, hotelnya di Makkahnya A, di Madinahnya B. Tapi jamaah saya udah terlanjur bikin poster, saya udah terlanjur jualan dapat 8, hotel saya beda nih, bukan A, bukan B. Baik. Tapi mau nggak mau saya tetap harus berangkatin dong nih 8 karena kredibilitas ke travel saya nih. Cuman kan kalau misalnya saya handlingin sendiri, saya bis sendiri 8 kan boncos. Jadi saya mau titipin nih ke Saudi Journey. Nah tapi hotelnya saya mau beda. Itu bisa Pak Wahyu? Bisa ya begitu ya? Bisa. Berarti kalau kayak gitu gimana tuh Pak Wahyu? Upgrade? Iya. Skemanya gimana? Betul. Skemanya intinya kan kita kan open juga ya. Kita kan terbuka juga gitu ya. Dan menariknya kita ini kan punya hubungan dengan rekan-rekanan hotel. Itu kan juga nggak hanya hari ini gitu, Bib. Tapi udah lama. Udah gitu. Tahunan ya. Itu kan penting ya. Relasi yang lama itu biasanya punya fleksibilitas yang lebih luas tuh. Iya benar. Perubahan jadi enak ngomongnya gitu kan.
Jadi insya Allah kita support tuh kalau misalkan ada travel yang tiba-tiba saya request dong hotel ini, keberangkatannya sama, itu datang aja ke Saudi Journey, kita ngobrol, kita maunya seperti apa sih, mungkin hotelnya ini oke, fine. Terus kemudian selain hotel apalagi yang mau ditambahkan gitu. Turnya saya mau terpisah, misal gitu. Betul. City tournya mau hari ini, saya mau ada al-ulanya. Betul. Bisa tuh? Bisa. Oh, Masya Allah, keren. Secara singkat ya, kalau misalkan dia perubahan hotel itu naik level gitu, ya otomatis kan upgrade. Ada tambahan kos. Terus kemudian ada paket wisata tambahan yang di luar dari paket konsorsium. Bisa, ya tentunya ada ditambahin lagi. Gitu. Tapi Saudi Journey bisa mengcover itu semua, enggak yang harus, ya nggak bisa. Kalau mau ikut gue, ikut tour gue lah, ikut itinerary gue, enggak ya berarti ya? Enggak. Balik lagi, spiritnya Saudi Journey adalah ingin membantu pelaku travel. Iya, Masya Allah. Jadi untuk memudahkan mereka juga. Jadi mereka nggak ketipu, mereka bisa membahagiakan jamaahnya, gitu kan? Benar. Tapi didukung dengan fleksibilitas yang luwes gitu. Iya, Masya Allah. Keren. Jadi nggak takut gitu untuk jamaah. Untuk travel ini jualan paket nggak usah takut, karena sekarang udah ada Saudi Journey gitu yang ya kalau mohon maaf jamaahnya belum terkumpul 30 gitu, baru 15-12 bisa dialihkan berarti ya, benar ya. Betul. Terus di era sekarang Pak Wahyu yang zamannya sekarang udah aplikasi, udah sistem, udah semakin canggih, nusuk hotel segala macam, udah kita bisa lihat semua lah di apps. Nah itu tuh memudahkan konsorsium Saudi Journey ini, atau malah kayak udah lebih gampang lagi sekarang orang-orang bisa mencari hotel sendiri gitu ibaratnya. Ini dengan era sekarang memudahkan atau malah mempersulit Pak Wahyu? Oke, baik. Gini, kalau saya sih melihatnya ini lebih ke masa depan umroh dan haji ya, atau mungkin dunia hospitality lah, khususnya di bidang umroh dan haji gitu ya. Kalau kita flashback mungkin 10 tahun yang lalu, itu jamaah umroh haji Indonesia itu berbeda dengan yang sekarang, Beb. Bedanya gimana tuh, Pak? Bedanya itu kalau sekarang mungkin lebih teredukasi ya, satu. Terus kemudian lebih kritis, betul nggak? Kemudian juga mereka itu lebih mudah untuk mendapatkan informasi sosmed tuh Masya Allah semua ada segala macam, ya kan? Terus kemudian mereka itu kalau misalkan mau beli paket, mereka tuh dengan mudahnya mereka tuh membandingkan tuh paket-paketnya, ya kan? Paket ini travel A ini apa, travel B apa, jadi memang karakternya jamaah sekarang tuh udah berbeda dengan 10 tahun yang lalu gitu ya. Dan apa namanya, Arab Saudi pun tidak menutup mata itu gitu. Iya. Artinya mereka juga melakukan transformasi ke arah ke digitalisasi gitu. Iya. Dan itu adalah tantangan juga buat pelaku travel yang ada di Indonesia juga gitu ya. Dan tapi kalau menurut saya, kalau bicara umroh dan haji itu kan bicara mengenai apa namanya, hospitality gitu ya. Iya. Jadi tantangan ke depan adalah kombinasi sih menurut saya. Kombinasi antara teknologi digital gitu ya, dengan manusianya sendiri. Iya, benar. Jamaah mungkin ya kita ataupun siapa pelaku travel gitu seperti Saudi Journey juga dengan teknologi itu sangat dimudahkan pastinya. Melakukan reservasi gampang, ya, melakukan komunikasi jadi bisa lebih cepat, memantau pergerakan dan segala macamnya itu lebih mudah gitu. Tapi kalau misalkan nih ada jamaah di Saudi, di Mekah, terus nyasar gitu ya, atau sakit, terus bisa pakai teknologi. Iya benar, nggak bisa bergantung pada teknologi. Butuh yang namanya manusia tuh. Pasti jamaah tuh mencari manusia yang bisa dipegang pada saat mereka membutuhkan bantuan. Benar gitu. sih. Iya. Jadi melihat ya itu hospitality, tantangannya adalah kombinasi antara teknologi dan manusianya sendiri. Manusia yang memiliki kepedulian, Bib. Iya benar. Pak Wahyu pernah ikut turun nggak
pas lagi ngedampingin jamaah pernah ikut turun Oh langsung? iya. Iya pernah. Turun langsung. Pas kapan tuh Pak Wahyu? Kalau Saudi Journey sendiri kemarin pas haji saya turun. Oh turun tuh kemarin. Turun. Oh masya Allah. Itu gimana tuh merangkul dari kan benderanya macam-macam berarti kan namanya konsorsium. Betul. Orang travelnya macam-macam terus itu gimana tuh merangkulnya? Nah ini yang menariknya konsep konsorsium itu sebenarnya udah lama, Bib. Tapi seringkali konsorsium itu tidak langgeng, tidak jalan seterusnya gitu. Benar. Mungkin sekali berangkat konsorsium terdiri dari travel A, B, C, D, E gitu ya. Tapi setelah itu mereka nggak mau deh gabung lagi dengan konsorsium itu. Kenapa? Karena tidak mengayomi semua travel tuh, Beb. Nah, jadi misalkan ada satu tour leadernya yang ditunjuk, dia lebih prefer memperhatikan travel A atau B-nya aja. Ada gitu. anak masnya. Anak masnya gitu kan. Bawang putih, bawang merah enggak lah ya. Nah, kalau Saudi Journey kita tegas dalam hal ini gitu. Kita pengen siapapun yang gabung dengan konsorsium Saudi Journey itu harus mengikuti aturan-aturan yang kita buat gitu. Terutama peranan dari tour leadernya, tour leader atau pembimbingnya itu kita cukup tegas di situ. Tour leader itu atau pembimbing harus bisa mengayomi semua anggota konsorsium. Jangan ada anak mas. Atau anak tiri gitu kan. Iya besok dia nggak bakal mau ikut lagi berasa dikacangin kan gitu kan. Dan selama program itu kita memberikan ini kesempatan kepada anggota konsorsium untuk bikin promo, Bib. Promo misalkan kompakan dengan anggota-anggota yang lain, yuk kita bikin promo untuk travel A, yuk gitu. Gitu ya. Yang paling berkesan Mas Wahyu waktu Mas Wahyu dampingin jamaah tuh apa tuh? Kemarin. Berkesan enak sih ya kita melayani jamaah haji dari anggota konsorsium berbeda-beda gitu kan. Karakter travelnya beda-beda. Ada yang nanya-nanya harga nggak? Ada yang nanya-nanya harga nggak kayak kamu berapa? Saya segini. Kok saya segini gitu? Itu gimana tuh Pak Wahyu? Ada ya? Nah itu biasanya bukan pinter-pinter lah ya. Kayak harga berbeda itu biasanya akan mengikuti layanan yang diberikan oleh si travel. Memang dari paketnya si Saudi Journey itu standar. Jelas tuh batasannya. Misalkan berangkat dari Cengkareng ke Saudi, paketnya hotelnya ini anu gitu kan. Terus kemudian travel yang lain mungkin bisa memberikan harga yang lebih, ya kan, daripada paketnya kita. Tapi mereka memberikan layanan tambahan, Bib. Ya, layanan tambahan bisa macam-macam. Apakah misalkan mereka menyediakan manasik yang lebih banyak? Karena servisnya lebih bagus. Benar. Ada lounge-nya tiba-tiba kita mungkin gitu ya dikasih. Nah, yang saya mau nanya Pak Wahyu, untuk travel misalnya gini, pelaku travel kecil, ya udah deh saya mau jualin paket konsorsiumnya, ini umroh ya, saya mau jualin paket konsorsiumnya Saudi Journey aja deh, itu mereka udah ada cuannya kan, udah ada profitnya dong, udah ada buat mereka nih kan namanya B2B kan, betul. Memang udah ada profitnya sendiri. Tapi kalau misalnya dia mau upgrade lagi misalnya, silakan. Oke, paham. Datang aja ke Saudi Journey. Iya. Kita ngobrol, kita punya paket lengkap insyaallah. Bisa di-adjust pokoknya fleksibel ya, Masya Allah. Terakhir deh Pak Wahyu, saya untuk para pelaku industri travel yang masih takut, pesan-pesannya apa Pak Wahyu untuk industri travel yang jamaahnya masih kecil, masih sedikit-sedikit, takut mau ngeberangkatin jamaah, boleh dikasih wejangan-wejangannya Pak Wahyu biar mereka nggak takut lagi. Baik, makasih Beb. Siap. Ya, baik buat teman-teman pelaku travel, umroh dan haji di seluruh Indonesia, khususnya untuk yang sebenarnya tidak hanya terbatas untuk yang travel kecil ya, travel besar pun ini juga terbuka. Ini adalah kesempatan kita untuk membentuk satu ekosistem yang kuat,
Artinya kalau misalkan kita bersatu padu, kita akan memiliki kekuatan yang lebih kuat, posisi tawar yang lebih kuat di Arab Saudi, sehingga dengan seluruh travel banyak bergabung dengan Saudi Journey, volume kita akan jadi lebih besar, gitu ya. Volume yang lebih besar itu akan membuat posisi kita lebih kuat di bargain powernya lebih kuat ya. Powernya jadi kuat. Terus kemudian khususnya untuk travel kecil yang jamaahnya mungkin belum cukup untuk memberangkatkan satu bus, tetap semangat ya, tetap semangat cari jamaah, bangun kepercayaan, dan insya Allah Saudi Journey akan berada di belakang teman-teman pelaku travel supaya bisa teman-teman pelaku travel itu sukses selalu. Amin, insya Allah. Ditunggu di Saudi Journey. Amin. Siap. Terima kasih banyak Pak Wahyu atas waktunya. Terima kasih. Ya, sama juga buat media aspirasi. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.